Sejak tahun 2025 lalu, Uma Musume jadi makin populer di luar Jepang. Ini karena gamenya akhirnya rilis di luar Jepang dalam bahasa Inggris, dan anime barunya yaitu Uma Musume Cinderella Grey emang keren banget. Cinderella Grey sendiri diadaptasi dari manga dengan judul yang sama, dan akhir tahun 2025 lalu, manganya udah tamat dengan 210 chapter. Animenya sih masih belum adaptasi semua konten manganya, tapi pertanyaan seputar manga mana yang bakal diadaptasi setelah Cinderella Grey udah mulai muncul. Kalau tanya gua, manga yang jadi calon kuat bakal diadaptasi berikutnya adalah Uma Musume Pretty Derby Star Blossom. Ceritanya berpusat ke perjalanan karirnya Sakura Laurel. Dia adalah debutan baru yang dilatih sama trainer baru atau rookie bernama Akeshi Tsubaki. Dua-duanya punya mimpi yang sama, yaitu ikut L'Arc de Triomphe, balapan bergengsi di Prancis yang emang jadi mimpi besar dunia pacuan kuda Jepang bahkan sampai hari ini. Tapi perjuangan mereka jauh dari mulus. Sebagai rookie, Tsubaki jelas belum berpengalaman dan masih harus banyak belajar. Sementara Sakura Laurel sendiri bukan Uma Musume yang dari lahir udah jago. Sebaliknya, dia 2 kali gagal juara di balapan debut sebelum akhirnya menang. Biarpun gitu, ditambah dukungan timnya, Laurel dan Tsubaki tetap berjuang menghadapi semua cobaan demi mencapai mimpi mereka. Dari premis itu aja, Star Blossom ini udah langsung beda dari Cinderella Grey. Kalau di Cinderella Grey, Oguri Cap itu karakter lugu dari pinggir kota yang awalnya cuma lari karena suka aja. Tapi sejak awal udah langsung kelihatan kalau dia bakal jadi hero, karena emang kuat banget dan ceritanya fokus ke halangan dan rivalitas yang dia hadapi. Tapi di Star Blossom justru kebalikannya. Laurel itu sejak awal udah punya mimpi, tapi dia sendiri sebenarnya masih lemah banget dan gampang cedera. Ini bikin perkembangan karakternya Laurel dan pelatihnya Tsubaki jadi menarik menurut gua. Laurel sendiri sejak awal tekadnya emang tinggi, tapi setiap tantangan dan halangan yang dia hadapi nantang tekad dia. Biarpun ceritanya masih belum terlalu jauh, kita udah bisa ngelihat pandangan dia soal hambatan kayak cedera untuk kesekian kalinya atau kalah balapan penting, dan gimana masing-masing hambatan itu membentuk karakter dia. Dan sama kayak Laurel, trainer dia Tsubaki juga dikembangin dari setiap tantangan ini, dan karena selalu bareng, hubungan mereka jadi makin akrab. Sejauh ini, momen-momen mereka belajar dan berkembang di manga ini selalu bagus, dan ini bikin gue sebagai pembaca nggak ragu buat dukung mereka berdua. Tapi di sini yang keren bukan cuma mereka berdua. Laurel dan Tsubaki tergabung dalam tim Alkes yang anggotanya antara lain adalah Sakura Chiyo-no, Sakura Bakshino, Sakura Chitoseo, Amagi Happiness, dan Yoshino Prevail. Masing-masing jadi rekanan yang ngasih support ke Laurel dengan cara yang beda, dan interaksi dan dinamika karakternya menurut gue bagus, lucu, wholesome, tapi serius di momen yang penting. Di luar timnya juga ada banyak saingan. Misalnya, salah satu yang dikenali sejak awal adalah Narita Bryan. Biarpun bukan karakter jahat, tapi karena kuat banget, dia jadi pusat perhatian dan target semua orang. Sejauh ini keberadaannya Bryan juga ngasih beberapa potongan cerita yang menarik. Salah satunya adalah gimana karakter lain ngelihat ada saingan yang kayaknya nggak bisa dikalahin. Karena masing-masing orang bakal punya respon yang beda kalau di depan mereka ada saingan yang mustahil kayak Bryan. Ada yang masih optimis, tapi yang putus asa juga ada. Dan manga ini nggak ragu buat ngasih lihat dinamika itu. Dan karena Sakura Laurel aktif dari tahun 1954 sampai 1956, dan di kurun 3 tahun itu banyak kejadian yang penting, gue berharapnya sih, kalaupun nggak semuanya, minimal beberapa kejadian di kurun waktu itu diangkat dan jadi poin cerita yang penting. Tapi karakter sampingan di Star Blossom perannya nggak cuma supaya Laurel dapat saingan atau banyak support. Beberapa karakter sampingan ini juga punya arc dan perkembangan karakter mereka sendiri, dan masing-masing angkat topik yang beda seputar kompetisi. Buat yang main Uma Musume, mungkin taunya Sakura Bakshino itu karakter yang lucu. Tapi di sini dia adalah salah satu jagoan yang serius, dan punya karakter arc seputar rivalitas yang bikin dia menurut gua keren banget. Sumpah, kalau baca ini, pandangan lu soal Bakshino, gue jamin bakal berubah. Narita Bryan juga nggak cuma jadi big boss yang ngalahin semua orang aja. Dia juga punya karakter arc yang ternyata jadi motivasi dia buat mendominasi di tahun 1994. Dua-duanya jadi motivator buat Laurel, tapi arc mereka personal, dan menurut gue itu keren banget, bikin dunianya jadi lebih hidup. Karena ya, sembari karakter utamanya berjuang dengan alasan dia, karakter lain juga punya alasan sendiri. Dan ini bikin gue nggak sabar menunggu suatu hari mereka ketemu di lintasan. Dan pas gue nulis naskah ini, sekali lagi ceritanya masih belum jauh. Laurel ini masih cukup banget, balapannya masih pakai tracksuit, alias dia belum masuk ke G1. Tapi masih di sini aja rivalitas, perjuangan, dan interaksi yang terjadi udah menarik. Kita belum masuk ke puncak karir dia, dan baru dikenalin tipis-tipis sama Mayano Top Gun dan Marvelous Sunday yang pastinya bakal jadi karakter penting. Kalau manganya bisa pertahanin kualitas cerita sama karakternya kayak sekarang, gue yakin makin lama cerita yang Star Blossom ini jadi makin seru. Untuk visual, kalau dibandingin sama manga kayak Cinderella Grey, mungkin ada yang bilang kalau gambarnya jelek. Gambarnya emang benar terkesan kasar, dan kadang-kadang proporsi karakternya aneh, terutama kalau lagi balapan. Tapi jujur, lama-lama gue suka sama gambarnya. Terus sejak awal panelingnya juga keren. Gue suka banget karakternya kadang keluar dari panel di banyak momen. Dan jangan khawatir, momen-momen pas balapannya juga keren menurut gue. Nggak cuma momen yang hype, momen yang sedih atau desperate juga penggambarannya bagus di sini. Jadi ya gitu. Setelah Cinderella Grey tamat, menurut gue Uma Musume Star Blossom adalah bacaan berikutnya buat yang nyari manga Uma Musume. Opsinya emang cuma
cuman itu, dan cerita yang disampaikan juga menurut gue beda, tapi nggak kalah menarik. Kalau di Cinderella Grey, Ogre Cap udah jadi calon hero sejak chapter 1, di Star Blossom, Sakura Laurel harus mulai dari bawah banget. Dan sejauh ini perjalanannya seru dengan karakter yang menarik. Harapan gue sih, suatu hari manga ini dan Cinderella Grey dicetak dan terbit di Indo. Ya, doakan aja ya. Like, subscribe, dan komen momen favorit lu di Star Blossom.